Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, kita telah tiba di penghujung tahun 2023 ya. Di hari ini Minggu 31 Desember tahun 2023. Dan oleh kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipelihara di dalam hari-hari ibadah kita, sehingga kita tetap setia memberitakan firman dan mendengarkan firman-Nya, mendengarkan janji-janjinya, bahkan menantikan penggenapan firman-Nya kepada kita sebagai umat Tuhan yang sudah diberikan firman dan janjinya kepada kita. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, di hari ini Minggu 31 Desember tahun 2023, kita mau membaca Alkitab dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Bunyi firman Tuhan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan saudara-saudara yang terkasih, penuh sukacita dan kebahagiaan kita saudara-saudara, kita bangga ya. Kita telah tiba di penghujung tahun ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama kita memuji Dia ya. Haleluya, haleluya. Ya, kita sungguh mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menggenapi janji-janji firman-Nya bahwa Dia menyertai umat-Nya, memelihara mereka sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, kalau kita membaca daripada kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-7, saya memberikan kepada kita tema dari firman Tuhan ini adalah tahun kelimpahan. Saudara, kita masih ada di dalam udara Natal yang kita telah lewati tanggal 25 Desember kemarin. Dan tema Natal kemarin adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi umat-Nya di bumi. Saudara, tema ini tidak berdiri sendiri atau tidak berakhir di titik kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Tetapi dia berkelanjutan kepada tema kita tahun ini adalah tahun kelimpahan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Bagaimana nada-nada Alkitab firman Allah yang dimana di dalamnya berisikan perintah, janji dan janji-janji Tuhan. Kita memperhatikan. Bukan saja Tuhan satu sisi memberikan perintahnya, tapi sisi yang lain dia memberkati atau memberikan janji-janji berkat-Nya kepada umat-Nya. Dua sisi yang sungguh-sungguh kuat dan padat di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang kita terima daripada Dia. Jadi ini saudara-saudara, perintah dan janji ini itu akan selalu ada dalam irama kehidupan kita. Di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, menjalani hidup hari lepas hari, minggu, bahkan tahun saudara-saudara. Jadi kita memperhatikan kalau tema Natal kemarin dikatakan kemuliaan bagi Allah. Itu tentunya bahwa memang Allah dimuliakan. Allah memiliki posisi kemuliaan di antara umat-Nya. Dan Allah dimuliakan melalui kehadiran atau kelahiran Yesus Kristus di muka bumi. Ini poin yang paling penting saudara-saudara. Ini yang memberikan titik terang bagi kita untuk melihat tahun kelimpahan. Sebab kalau dikatakan bahwa damai sejahtera dihadirkan di tengah umat-Nya yang berkenan kepadanya, maka kita akan melihat
Kelanjutan daripada damai sejahtera itu ialah apa saudara-saudara? Tahun kelimpahan. Jadi janji Tuhan di sini adalah tahun kelimpahan bagi umatnya. Seluruh janji-janji Tuhan, baik di dalam perjanjian lama dan ketika kita masuk di dalam janji Kristus Yesus, waktu dia naik ke surga, dia berkata, aku akan memberikan roh penghibur kepadamu yang akan membawa damai sejahtera, berkat-berkat surgawi kepada kamu. Di dalam Efesus pasal yang kedua demikian juga dikatakan berkat-berkat itu diberikan kekayaan-kekayaan dari surga kepada orang-orang kudusnya. Inilah saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tahun-tahun kehidupan, maka kita jangan lupa saudara-saudara bahwa tahun kelimpahan merupakan bagian yang terpenting dari tahun-tahun kehidupan kita. Tuhan memberikan janji, memanggil kita untuk diselamatkan. Di dalam perjalanan proses keselamatan inilah, disitulah ditampilkan tahun-tahun berkat Tuhan. Jadi ini saudara-saudara kita mau memperhatikan bahwa mengerti tahun kelimpahan yang di dalamnya mengandung makna tahun berkat Tuhan, maka kita melihat ada 3 unsur yang menyertai tahun berkat Tuhan ini. Tahun kelimpahan Tuhan bagi umatnya di tahun-tahun ini. Dan saya mau sampaikan saudara-saudara, tahun-tahun ini dan bahkan tahun-tahun ke depan sesuai dengan janji Tuhan, maka tahun-tahun ini dan tahun ke depan berisikan damai sejahtera. Saudara, kalau kita memperhatikan isi daripada tahun-tahun kelimpahan yaitu damai sejahtera, maka Rasul Paulus sendiri membukakan tahun ini kepada jemaat di Filipi. Dia katakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi bersukacitalah. Dalam teks Yunani dikatakan kairo. Bersukacitalah itu kalau teks Yunani dikatakan kairo, kalau diterjemahkan itu bersoraklah. Saudara-saudara, jadi bersukacita, lalu kalau kita melihat bagaimana makna kedalamannya yang dikatakan bersoraklah, maka di sini kita melihat ekspresi daripada damai sejahtera adalah suatu lompatan iman kita. Lompatan kehidupan kita bahwa kita bisa melewati sebuah kesulitan. Bersorak. Bagaimana ekspresi seorang bersorak? Yaitu dia telah melewati sebuah lingkaran atau jalan yang memang begitu sulit. Dia telah melewati suatu keadaan yang memang sangat sukar. Maka setelah masa dia melewati itu dikatakan bersorak. Titik yang lain kalau kita memperhatikan ketika seseorang melakukan sebuah perlombaan. Dia mengikuti sebuah perlombaan lari maraton. Katakanlah dia setelah melampaui jalur-jalur yang menantang fisiknya. Ketika dia sampai di garis finish, dia bersorak. Bisa saja walaupun dalam kondisi dia lelah, dia merebahkan badannya di lantai. Tetapi jiwanya bersorak, bisa sampai garis finish. Saudaraku, bersorak itu artinya bahwa seseorang telah menemukan apa yang dirindukan. Menemukan. Saudara-saudara, kekayaan Tuhan, Tuhan nyatakan, Tuhan bukakan kepada umatnya. Tidak akan ditutup-tutupi. Itulah sebabnya ketika Tuhan membuka berkatnya, rahasia kerajaan surga, berkat dari surga, maka umatnya bersorak. Bersorak saudara-saudara. Ketika ada orang sakit, disembuhkan, dia akan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Itu bersorak. Ketika seseorang yang belum bekerja, dia mendapat pekerjaan, dia bersorak. Itu dikatakan tahun kelimpahan. Saudara-saudara, hal-hal inilah yang akan saudara terima di tahun-tahun depan. Saudara akan bersorak. Saudara akan menerima pekerjaan yang belum bekerja. Saudara akan menerima kesuksesan di dalam segala usaha yang saudara kerjakan. Usaha yang saudara kerjakan
upayakan sejak awal. Saudara harus mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan akan membukakan di tahun depan jalan-jalan kesuksesan bagi usaha saudara. Saudara yang mungkin mengalami pemisahan beberapa tahun dengan keluarga atau suami saudara, percayalah bahwa tahun depan saudara dipertemukan dan didamaikan. Ini janji-janji berkat Tuhan bersorak. Jadi ketika suami saudara, istri saudara meninggalkan saudara beberapa tahun oleh karena faktor-faktor yang tanpa diduga, mungkin pekerjaan, dia kembali dalam keadaan damai di tengah rumah tangga saudara. Ini bersorak saudara-saudara. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan bersorak itu artinya pemulihan, kembalinya sebuah sesuatu yang hilang. Itu salah satunya. Saudara yang belum mendapatkan sesuatu, saudara mendapatkan, saudara bersorak. Jadi unsur-unsur membuat orang bersorak itu ada paling tidak 3 hal unsur. Yaitu sesuatu yang hilang kembali. Yang kedua, sesuatu yang dia belum punyai, dia dapatkan. Ketiga, sesuatu yang begitu berat dalam masalah hidupnya, dia menemukan jalan keluar. Ada 3 unsur yang bisa membuat orang bersorak, saudara-saudara. Ini akan terjadi tahun-tahun berkat Tuhan. Tahun kelimpahan. Lalu kita melihat memperhatikan. Yang kedua, ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu, saudara-saudara. Kebaikan hati kalau kita memperhatikan di dalam teks Yunani dikatakan epeiekos. Itu artinya sikap yang ramah. Jadi kebaikan hati artinya sikap yang ramah. Nah, jadi kalau kita memperhatikan tahun berkat Tuhan dihubungkan dengan sikap-sikap hidup kita, maka kita memperhatikan kalau sikap yang ramah dulu waktu belum merasakan pertolongan Tuhan, selalu ada sesuatu sikap yang katakanlah orang itu tegang. Rasanya kayaknya dia menjadi orang yang kurang rileks. Ya. Karena apa? Dia belum pernah mengalami sebuah kelepasan dan pertolongan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau dia mengalami kelepasan pertolongan, dia mengalami suatu keadaan jiwa yang dikatakan dia mengalami sikap yang ramah. Dia mengampuni orang yang bersalah. Dia dapat memberi pertolongan kepada orang yang mengalami sebuah keadaan yang menyulitkan. Sikap yang ramah. Jadi dia tidak lagi menutup diri terhadap lingkungan lain, lingkungan luar. Dia membuka diri. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi waktu masa-masa sukar, mungkin saudara tidak bisa tampil ke depan umum karena saudara merasakan belum layak. Tetapi setelah Tuhan merubah atau memberikan sesuatu yang berpotensi dalam diri saudara, maka di saat itulah saudara akan tampil di depan umum bahwa saudara berpotensi untuk berkarya, untuk memberi hasil-hasil yang terbaik bagi lingkungan dan bahkan bangsa saudara. Ini saudara-saudara penting, saudara-saudara. Kita mengingat tahun-tahun ini. Tentunya kalau kita memperhatikan proses sejarah bangsa kita Indonesia. Tahun 2024 bulan Februari akan terjadi pemilihan presiden dan legislatif dan bahkan bupati, wali kota dan gubernur akan dilakukan pada bulan Februari tahun 2024, saudara-saudara. Ini momentum yang begitu penting dan indah bagi kita, khusus bagi bangsa Indonesia. Di sini kita akan melihat dan meraih tahun kelimpahan, tahun berkat Tuhan. Maka pemimpin-pemimpin yang akan dipilih Tuhan, mereka lah akan dipakai Tuhan untuk membuka berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara-saudara. Bahkan bangsa kita akan juga diberkati Tuhan, dipulihkan kondisi kehidupannya.
Banyak masyarakat membutuhkan hari-hari ini lawatan Tuhan. Sebab banyak tahun-tahun lampau, banyak-banyak hari-hari tahun-tahun yang lalu, begitu banyak orang mengerang, mengeluh, mengalami banyak tekanan-tekanan dan kesulitan, saudara-saudara. Segala sesuatu ada masanya dan waktunya. Kalau suatu masa ada kesulitan, tapi pada masa yang tertentu ada masa kelegaan, keluar dari kesulitan. Nah, ini saudara-saudara, janji Tuhan. Firman Tuhan berkata-kata tentang kebaikan hati. Jadi kebaikan hati akan timbul di dalam orang-orang yang percaya. Orang-orang yang menantikan karunia Tuhan. Orang-orang yang selalu menghadap wajah Tuhan. Yang selalu masuk di hadirat Tuhan. Berdoa meminta segala yang baik. Maka saatnya Tuhan membukakan. Dan Tuhan memakai saudara-saudara yang tekun menantikan Tuhan untuk memberkati bangsa saudara, keluarga saudara, masyarakat saudara. Ingat saudara, ketika kita beribadah, kita tidak sia-sia. Ketika kita berdoa, tidak ada satupun doa kita yang sia-sia. Suatu waktu dijawab, suatu waktu dibukakan dan menjadi kenyataan bahwa hidup yang kita rindukan baik adanya itu diwujudkan oleh Tuhan. Ini yang kita perhatikan saudara. Lalu yang ketiga apa? Dikatakan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Jadi kita mau melihat bahwa tahun kelimpahan itu bukan saja menyangkut akan terjadi sukacita. Bukan saja menyangkut terjadi perubahan dalam diri kita, menyangkut kebaikan hati yang timbul dalam hati, di dalam diri kita. Tetapi akan juga timbul dikatakan tidak adanya kekhawatiran. Saudara, tidak adanya kekhawatiran itu bukan karena sesuatu itu aman-aman saja. Tidak adanya kekhawatiran itu adalah sebuah sikap iman bahwa setiap kita mempunyai andalan iman bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir dan turut bekerja sehingga apa yang kita upayakan pasti berhasil. Nah ini saudara-saudara, tahun kelimpahan, tahun berkat Tuhan ini itu tentunya akan menghapus kekhawatiran. Inilah yang menjadi titik di mana kita menemukan janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan untuk menghilangkan kondisi-kondisi manusia kita yang seringkali diperhadapkan dengan kekhawatiran. Jadi saudara-saudara, kekhawatiran tentunya kita semua mengerti apa itu. Khawatir akan keadaan yang tidak baik. Khawatir akan tidak ada kemajuan dalam usaha dan pekerjaan. Ini kekhawatiran hidup di dunia ini, itulah yang akan dihilangkan oleh Tuhan, dihapuskan melalui penggenapan janji Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar bukan mengenai berita ketakutan. Para malaikat ketika datang membawa berita kesukaan besar dari surga, dia berkata, jangan takut. Aku membawa berita kesukaan yang besar bagi kamu, bagi bangsa-bangsa. Kesukaan yang besar. Berita sukacita. Apa itu? Yaitu yang sebelumnya semua orang menanggung kekhawatiran. Tidak ada seorang pun yang di dunia ini tidak merasa khawatir tentang hidup-hidup yang dijalani saat-saat itu. Tetapi ketika Tuhan berbicara tentang berita gembira. Yaitu berita yang dinanti-nantikan oleh segala bangsa di muka bumi. Ya, supaya kamu jangan khawatir akan hidupmu hari esok. Ini saudara-saudara, peganglah janji Tuhan ini. Kalau Tuhan berfirman jangan khawatir, maka Tuhan akan menggenapi janjinya itu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup manusia di muka bumi. Saudara menantikan firman Tuhan. Jangan membiarkan hatimu lesu atau loyo di dalam menghadapi kondisi dunia.
Tapi lihat, kalau kita tetap bersukacita menghadap hadirat Tuhan dalam segala waktu, memuji menyembah Dia di waktu-waktu hidup kita, maka saatnya dikatakan engkau akan dilepaskan dari kekhawatiran. Nah ini saudara-saudaraku yang terkasih. 3 bagian besar yang akan diwujudkan kepada setiap orang yang menantikan Tuhan. Yang disebut tahun kelimpahan. Maka tahun depan setelah kita hari ini mengakhiri tahun 2023, tinggal beberapa jam lagi ke depan. Kita akan meninggalkan tahun 2023. Lihat, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tahun kelimpahan sudah muncul di mata kita, pikiran kita. Berbarengan dengan kita sudah mendengar berita Natal bahwa damai sejahtera diberikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Inilah yang disebut tahun kelimpahan. Maka meninggalkan tahun 2023 dengan modal iman bahwa kita akan menemukan tahun berkat Tuhan di tahun 2024, saudara-saudara. Saudara, dengan iman, apa yang kau imani berdasarkan firman Tuhan, maka itu Tuhan mewujudkannya kepada saudara-saudara. Perlu sikap positif di dalam mendengarkan firman. Hanya orang-orang yang menerima kehadiran Yesus Kristus dalam dirinya, mereka akan masuk ke dalam tahun iman ini. Bahwa Tuhan membuka berkat-berkatnya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam hidupnya. Saudara-saudara, selanjutnya daripada semuanya ini, maka dikatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Satu sisi daripada kehendak Tuhan ialah supaya umatnya itu diberkati. Supaya ada damai sejahtera di tengah-tengah mereka. Jadi berkat itulah yang memberikan gambaran tentang damai sejahtera. Damai sejahtera tidak hanya sekedar kita bersukacita, saudara-saudara. Pasti Tuhan mengisi lumbung-lumbung kita di dapur kita dengan makanan. Di dapur kita tempat penyimpanan makanan, di situ akan disediakan Tuhan kelengkapannya. Beras yang kau butuhkan, sayur, ikan, daging, semua barang kebutuhan sembako saudara, keuangan saudara, kesehatan saudara. Itu merupakan bagian daripada janji Tuhan, damai sejahtera. Saudara akan nyaman dan sehat. Ini damai sejahtera. Jadi ingat saudara, itu kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki hal itu terjadi. Jadi hanya kebaikan saja yang Tuhan sediakan bagi saudara-saudara. Tidak ada keburukan. Maka datanglah mendekat kepada Tuhan. Tahun-tahun depan saudara disediakan makanan-makanan yang berkelimpahan. Makanya jangan keluar dari rumah Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena ketika saudara meninggalkan, seharusnya saudara harus makan hari itu, saudara tidak mendapat jatah. Ini tahun 2024 adalah tahun di mana Tuhan menyediakan jatah bagi saudara. Makanya tahun 2024 tetap ada di hadirat Tuhan. Tetap terus melakukan ibadah, tetap terus mendengarkan firman-Nya. Itu yang akan saudara lakukan. Karena ketika saudara melakukan hadir dalam rumah Tuhan, masuk dalam doa-doa, maka disitulah waktunya Tuhan menjawab. Hari semakin mendekat, Tuhan sudah dekat. Itulah sebabnya karena Tuhan sudah dekat, Dia mau menjawab menggenapi semua janji-janjinya kepada saudara. Jangan tinggal beberapa waktu, untuk waktunya Tuhan menjawab doa saudara, saudara meninggalkan. Saudara menganggap sudah terlalu lama saya berdoa tapi Tuhan belum jawab. Percaya saudara tahun depan, saudara akan dijawab doa-doa saudara. Saudara belum mempunyai jodoh barangkali. Nantikanlah tahun depan. Tuhan menyediakan jodoh bagi saudara untuk masuk dalam rumah tangga yang penuh anugerah. Ini perhatikan saudara-saudara. Tahun rahmat, tahun kelimpahan berhubungan dengan kelimpahan, pemulihan, dan kelepasan.
Dan jadi ini saudara-saudara, janji Natal dan memasuki tahun baru merupakan satu paket. Satu paket bagi kita umat Tuhan. Maka hari ini berita firman Tuhan disampaikan kepada kita bahwa bersukacita itu memberikan tanda bahwa kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka berkat yang baru bagi kita, ditambahkan sehingga kita bersorak. Dan kemudian dikatakan kebaikan hati itu artinya kita bisa membagi-bagikan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memberikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, kita menjadi orang yang dilepaskan dari kesukaran. Karena disitulah dikatakan kekhawatiran itu hilang atau diangkat daripada saudara. Ini saudara yang terkasih, firman Tuhan ini kita dengar hari ini dan ini kehendak Tuhan. Ini firman Tuhan, hukum janji Tuhan seperti itu. Dengarkanlah firman dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.